Pria menghabiskan seluruh tabungannya untuk membelikan rumah dan mobil bagi istri. Namun ibu sakit kritis dirawat di rumah sakit. Dia hanya meminta istri mengeluarkan 100.000 untuk biaya pengobatan. Tetapi istri menolaknya dan malah pergi bersenang-senang dengan pria lain. Dalam keputusasaan pria itu, tiba-tiba terbangun kemampuan supranatural untuk meramalkan kematian. Beberapa waktu lalu, ibu pria masuk ICU dalam kondisi kritis. Biaya harian seperti air mengalir. Tetapi istri mengambil semua tabungannya. Untuk mendapatkan uang, dia harus mengantar makanan siang dan malam tanpa henti. Tidak disangka di jalan menabrak mobil sport warna pink. Tubuh dan mobil terlempar. Namun kecelakaan ini secara tidak sengaja mengaktifkan kemampuan supranatural pria. Dia bisa melihat hitungan mundur hidup semua makhluk. Yang lebih menakjubkan, saat menatap benda mati, dia bisa melihat usia aslinya. CEO wanita awalnya ingin menyelesaikan dengan ganti rugi. Pria menyadari hitungan mundur hidupnya cepat menipis. Hampir habis. Dia memberi peringatan tentang bahaya darah. Namun dianggap penipu yang ingin menipu uang. Pria pergi dengan pasrah. Tak lama kemudian mobil CEO wanita terbakar meledak. Insiden ini membuat CEO percaya, pria bukan orang biasa. Di sisi lain pria memanfaatkan kemampuan baru. Di pasar barang antik membeli liontin seharga 30 yuan, lalu dijual 18.000 yuan. Dia segera membawa uang penyelamatan ke rumah sakit. Namun bertemu istri dan kekasihnya. Memaksa rumah sakit mengeluarkan ibu dari ICU. Ternyata ayah kekasih juga mengincar kamar tersebut. Rumah sakit untuk menyenangkan orang berkuasa. Benar-benar ingin mengusir pasien kritis. Pria marah besar, melempar 18.000 di wajah mereka. Namun biaya ICU yang tinggi membuat uang itu tidak berarti. Saat istri dan kekasih mengejek kemiskinan dan ketidakmampuannya, CEO wanita muncul. Dia adalah CEO grup rumah sakit, langsung memberhentikan direktur yang menjilat penguasa, dan mengumumkan menanggung semua biaya pengobatan ibu pria. Saat istri menuntut jawaban, dia tegas menyatakan, dirinya adalah istri sah pria sekarang. Untuk memutus hubungan pria dengan mantan istri, CEO wanita mengeluarkan 3 juta. Membeli habis pernikahan yang sudah busuk. Pria melihat CEO yang membelanya, penuh keadilan dan kebaikan, terharu sampai tak bisa bicara. Untuk membalas kebaikan CEO, dan membantu stabilkan posisinya di keluarga, pria setuju berpura-pura menjadi tunangan, mengiringi CEO ke ulang tahun kakek yang ke-80. Dalam perjalanan ke pesta, pria kembali menggunakan kemampuan supranatural, menyelamatkan seorang anak sakit kritis. Ayah anak itu adalah ahli penilai barang antik terkenal. Di pesta kerabat memperlakukan pria dengan sulit, ucapan penuh ejekan dan merendahkan, bahkan menawarkan 1 juta agar pergi. Saat memberi hadiah, yang lain membawa lukisan dan batu tinta terlihat mahal. Giliran pria, dia memberikan guci kecil yang biasa saja. Tiba-tiba semua tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejeknya memberi barang murah menipu kakek. Wajah CEO wanita sedikit berubah. Namun pria tetap tenang. Dia menunjukkan lukisan dan batu tinta mereka. Hanya palsu dengan harga ratusan sampai ribuan. Sedangkan guci kecilnya, nyatanya barang istana bernilai lebih dari 2 juta. Ucapannya membuat semua tercengang. Mereka menuduh pria berbohong, merusak pesta. Kakek marah besar, menganggap pria rendah moral, ingin mencopot CEO dan mengusir keduanya. Saat pria dan CEO terpojok, ahli penilai barang antik datang. Dia melihat guci pria, terkejut mengambilnya.